Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bertemu lagi dengan saya di pertemuan ketiga. Di kali ini saya berada di sebuah dashboard, sebuah LLM, yaitu Google Gemini AI. Yang dimana di sini saya memiliki satu pertanyaan yang sangat menurut saya unik dan harus dijawab karena saya juga sangat penasaran. Nah, pertanyaannya itu seperti ini. Mengapa dalam implementasi efek bloom, teknik Gaussian blur lebih dipilih untuk dilakukan secara terpisah atau separable antara horizontal dan vertikal dibandingkan melakukan konvolusi 2D secara langsung? Nah, jelaskan perbandingannya dari sisi kompleksitas algoritma dan dampaknya terhadap performa GPU pada resolusi layar tinggi. Nah, berdasarkan pertanyaan saya tersebut, jawabannya di sini alasan utama mengapa teknik separable Gaussian blur lebih dipilih dibandingkan 2D convolution langsung adalah efisiensi komputasi yang drastis yang secara langsung berkorelasi dengan throughput pada pipeline rendering GPU. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam dari sisi akademis dan teknis. Nah, yang pertama mulai dari dasar teorinya nih. Karakteristik separable. Fungsi Gaussian memiliki sifat matematis yang disebut separability. Sebuah kernel 2D Gaussian G dalam kurung X, Y dapat didekomposisi menjadi perkalian dua fungsi 1D. G dalam kurung X, Y sama dengan G dalam kurung X dikali G dalam kurung Y. Dalam konteks konvolusi ini berarti melakukan satu operasi konvolusi dengan kernel N dikali N, sehingga memberikan hasil yang sama dengan melakukan konvolusi 1D secara horizontal, kemudian dilanjutkan dengan konvolusi 1D secara vertikal pada hasil sebelumnya. Nah, yang kedua ini analisis kompleksitas algoritmanya. Mari kita bandingkan kompleksitas waktu, time complexity untuk memproses satu pixel dengan ukuran kernel K dikali K. A. Konvolusi 2D langsung atau non-separable. Untuk setiap pixel, GPU harus melakukan sampling atau pembacaan tekstur dan kalkulasi sebanyak K kuadrat kali. Nah, kompleksitas O dalam kurung kuadrat per pixel. Contoh, jika kernel berukuran 15 kali 15, maka dibutuhkan 225 operasi per pixel. Sedangkan yang B, separable Gaussian blur atau 2 pas 1D, yang kita terapkan di kode kita tadi, proses dipecah menjadi dua tahap. Horizontal pass yaitu melakukan K operasi per pixel dan vertical pass melakukan K operasi per pixel pada hasil pass pertama. Kompleksitasnya O di dalam kurung K ditambah K sama dengan O dalam kurung 2K per pixel. Nah, dengan kernel contohnya dengan kernel 15 kali 15, maka hanya dibutuhkan 15 ditambah 15 sama dengan 30 operasi per pixel. Itulah perbedaannya jika kita menggunakan separable Gaussian blur dibandingkan dengan konvolusi 2D langsung. Dengan kita menggunakan separable Gaussian blur, kita mendapatkan efisiensi yang sangat drastis. Karena dengan separable Gaussian blur, kita hanya melakukan 30 operasi per pixel. Sementara dengan konvolusi 2D langsung, kita membutuhkan 225 operasi per pixel. Nah, jawabannya itu. Dan untuk yang ketiga, dampak pada performa GPU dan resolusi tinggi. Pada resolusi layar tinggi seperti 1080, 1440, jumlah pixel yang harus diproses sangat masif. Misal 4K sama dengan 8,3 juta per pixel. Dampak teknisnya pada GPU adalah bandwidth memory. GPU dibatasi oleh seberapa cepat ia bisa membaca data tekstur konvolusi 2D langsung, melakukan tekstur fetch yang sangat boros, yang dapat menyebabkan memori bottleneck. Teknik separable justru mengurangi jumlah pembacaan memori secara signifikan. Yang kedua, dampaknya bisa terjadi tekstur cache hit rate. Dengan melakukan blur secara 1D atau terutama horizontal, data pixel tetangga lebih cenderung berada dalam L1 atau L2 cache GPU karena pola akses memorinya yang linear. Sedangkan konvolusi 2D melompat antar baris memori secara konstan, yang itu dapat menyebabkan dan memicu cache miss. Yang ketiga itu fill rate. Pada efek bloom, seringkali kita melakukan downsampling atau mengecilkan resolusi terlebih dahulu sebelum memblur. Namun, bahkan pada resolusi rendah, penggunaan teknik O dalam kurung 2K memastikan frame time tetap stabil di bawah target. Misal, kurang dari 16,6 ms untuk 60 fps. Nah, ringkasan perbandingannya untuk fitur.
2D convolution operasi per pixel. 2D convolution itu K kuadrat, sedangkan separable itu 2K. Untuk beban GPU, 2D convolution itu sangat berat, untuk separable itu ringan. Untuk akses memori, 2D convolution itu kompleks, sedangkan separable itu efisien. Dan untuk skalabilitas, 2D convolution itu buruk pada kernel besar, sedangkan separable itu sangat baik untuk kernel besar. Nah, dalam implementasi Bloom di game Engine Mode, optimasi ini bersifat wajib. Nah, dengan kita menggunakan teknik separable Gaussian di dalam kode kita tersebut, itu artinya kita sudah memilih teknik yang tepat, karena dengan itu efisiensi yang kita lakukan lebih besar, lebih ringan, lebih efisien, dan sangat baik untuk kernel dalam ukuran yang besar. Nah, mungkin itu untuk pertanyaan menarik dari saya, dan jawab pertanyaannya juga sudah terjawab dengan sangat lengkap di sini ya. Kita menggunakan Google Gemini AI. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga seluruh video yang telah saya paparkan mulai dari bagian ke-1, ke-2, ke-3 itu dapat bermanfaat buat kita, dan juga dapat bermanfaat buat saya sendiri. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.